Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan lawasan semua. Jumpa kembali bersama saya Elok dari Lawasan Batik. Jadi malam ini kita ngobrol batik lagi. Kita akan ngobrol batik bersama narasumber kita, yakni Mas Eras. Mas Eras ini terkenal dengan batikannya yang bergaya klasik dan halus. Kemudian teman-teman juga bisa nanti bertanya. Silahkan nanti ketik di kolom komen. Kita akan diskusi bareng-bareng dengan narasumber kita malam ini. Baik, supaya waktunya tidak tersita banyak, saya langsung aja undang Mas Eras. Doakan semoga sinyal 60 menit ke depan lancar. Sebentar ya. Alhamdulillah. Oke, udah terhubung. Selamat malam Mas Ya, Eras. Assalamualaikum. selamat malam. Selamat malam. Jadi Mas Eras bisa dengar saya jelas? Suara, sinyal Bisa, oke? Bu. Ya. Sip, sip. Jadi teman-teman semua, kita udah terhubung dengan Mas Eras nih. Kabarnya Mas Eras ini banyak fans mudanya gitu. Teman-teman muda itu banyak yang merekomendasikan Mas Eras untuk kita ajak ngobrol gitu seputar batik. Baik Mas Eras, karena waktu kita terbatas hanya 1 jam, takutnya nanti banyak bahasan tapi teman-teman masih kurang puas diskusi, maka saya nggak berpanjang lebar, saya langsung aja. Mas Eras, boleh disampaikan, boleh diceritakan sama teman-teman semua sedikit latar belakang seni Mas Eras gitu. Kok bisa punya batikan sedemikian halus dan indahnya gitu. Monggo Mas Eras. Saya belajar batik itu kan awalnya dari ISI tahun 2007. Tapi eh, guru yang benar-benar real guru saya malah khususnya untuk batik klasik masih di luar kampus. Ada kurang lebih 6 orang. Yang pertama yang saya temui itu adalah almarhum Bu Hambarjan. Oke. Ya. Setelah Bu Hambarjan, saya dipertemukan dengan Kanjeng Pangeran Wasesonegoro, ya. Terus setelah Pak Wasesonegoro, saya ditemukan kepada Bu Wiknyo, ya. Setelah Bu Wiknyo, saya ditemukan Bu Wono Ijoyo. Setelah Bu Wono Ijoyo, saya ditemukan ke Pak Noto Suwarno. Setelah Pak Noto Suwarno, saya ditemukan ke Pak Purnomo. Setelah dari Pak Purnomo, saya ditemukan Pak Mukhayat. Jadi totalnya ada 6. Em, Kebetulan beliau-beliau ini eh, ya saya bilang maestro dalam gayanya masing-masing, khususnya batik gaya Yogyakarta. Ya, jadi saya belajar dengan beliau itu sejak 2000. Bu Ambarjan saya cuma kenal 6 bulan, 2 hari sebelum gempa itu. Januari beliau sedo kondur itu saat gempa. Ya waktu itu saya masih SMA dan saya hanya mengenal beliau karena bapak saya senang batik. Yeah. Ya, terus beliau mengenalkan kepada Kanjeng Pangeran Wasesonegoro seperti itu. Oke, menarik, menarik. Terus yang menarik juga, sorry, tadi Mas Eras isi kriya ya, Ya, tekstil. Oh, oke. tekstil. Ya, Artinya kan memang secara akademik juga Mas Eras memang didukung karena kan ilmu yang didalami juga itu di kriya dan di kriya mungkin ya. juga ambil tekstil. Nah, yang menarik juga tadi gurunya ada 6. Kemudian semuanya kebetulan khas Jogja. Itu strateginya Mas Eras membuat korelasi antara satu guru dengan guru lainnya itu gimana Mas bisa menyusun karakter seorang Eras gitu, tetapi dengan pakem yang masih terkontrol di Jogja gitu, nggak kemana-mana gitu. Strateginya Mas Eras apa waktu itu? Bisa mengkorelasikan antara Bu Hambarjan, kemudian Kanjeng Pangeran dan bapak-bapak yang lainnya itu tadi. Sebenarnya dulu Mas saya itu kontemporer, Bu.
saya Yeah. baru klasik itu 2012. Jadi Oke. awalnya itu saya bermain kontemporer, ya sangat liar kontemporer saya. Ya batik lukis sampai ekstrimnya itu setiap hari Jumat malam sore ya. Sore itu saya bawa lukisan ke Jalan Sosrowijayan, itu lukisan batik ditawarkan kepada bule-bule seperti itu ya. Yeah. Nah, tapi saat saya berekspresi dalam kontemporer itu, saya juga berdiskusi dengan beliau-beliau kayak gitu. Saya hampir setiap minggu itu saya gilir ke tempat beliau kayak gitu. Jadi eh, dan saya dikenalkan dari A, B, C sampai F itu kan pertama saya kenal Bu Hambarjan. Waktu itu ada sebuah pertanyaan menarik kepada beliau dan beliau tidak bisa menjawab. Akhirnya saya ditunjukkan, oh ke nganu Kang Mas Wasesonegoro, namanya seperti itu. Akhirnya saya ke Yeah. beliau kayak gitu. Terus ada beberapa pertanyaan yang Pak Wasesonegoro Kanjeng Pangeran itu tidak bisa menjawab. Akhirnya beliau bilang, oh ke nganu Mbak Yuwiknyo kayak gitu. Akhirnya saya ke Bu Wiknyo kayak gitu kan. Nah, Bu Wiknyo ada beberapa pertanyaan yang menurut beliau yang bisa menjawab adalah Bu Wono Ijoyo. Akhirnya saya dilempar ke Bu Wono Ijoyo. Jadi di tahun 2007 sampai 2012 saya belajar klasik, tapi saya belum membuat batik klasik. Oke. Menarik. Ya. Apa Mas Eras kira-kira secara garis besar pertanyaan Mas Eras yang nggak bisa dijawab Bu Hambarjan sampai dengan beberapa guru yang lain itu, apakah itu kemudian yang membuat Mas Eras penasaran dengan gaya klasik? Ah, di Bu Hambarjan saya ingat betul kan Bu Hambarjan terkenal dengan sari kuningnya dan dia ngerentesi ya di rining ya. Terus saya bilang sama Bu Hambarjan, di istilah Jawa itu ada istilah lungguh ya. Saya bertanya kepada uh, Doro Radenayu, yang disebut lungguh tanpa dirining ya atau tanpa apa dihias itu seperti apa? Terus beliau, oh nek ameh kalau mau lihat contohnya ke Kang Mas Wasesonegoro, dia bilang kayak gitu. Oh, I Terus see. Ya, ya, ya. jadi eh, beliau menganggap bahwa menurut saya ada seseorang yang lebih bisa menjelaskan dan pada saat saya ke Wasesonegoro, saya ditunjukkan beberapa batik-batik beliau yang menurut saya bobot keklasikannya itu benar-benar keraton kayak gitu loh. Yeah. Seperti itu dan beliau kan sangat kuat di dalam motif semen ya. Beliau Yeah. sangat kuat sekali dengan di motif semen. Nah, saat saya di tempat beliau, saya itu bertanya masalah tambal ya. Nah, akhirnya beliau menunjukkan ke Bu Wiknyo dan saya ditunjukkan beberapa karya-karya Bu Wiknyo saat itu dan luar biasa. Nah, di poin unik itu di Buwiknya itu saya penasaran dengan satu kasus yang buat saya jadi itu ada sebuah motif tambal ditarik di polanya itu kalau kita bisa lihat kalau kita bisa bikin sketsa tarikan cantingan dan pola itu kok berbeda. Nah, Buwiknya itu bilang dulu saya membatikkan pinjem batikannya Mbak Yu Wonoijoyo. Nah, saya tanya rumahnya sebelah mana? Akhirnya saya ke Wonoijoyo kayak gitu. Okay. Nah, Yeah. terus ya seperti itu. Jadi Okay. mengalir saja. Yeah, yeah. Jadi mungkin teman-teman yang nyimak malam ini bisa dapat tips ya dari Mas Eras. Pelan-pelan ini kita kupas ini rahasia dari Mas Eras. Jadi sebenarnya apa satu ini yang mungkin kita mulai dapat bahwa Mas Eras itu pandai merangkai, artinya membuat korelasi antara satu guru ke guru yang lain, kemudian dengan beberapa pertanyaan baik yang sifatnya teknis gitu ya. Tetapi kemudian kan Mas Eras memelihara semangat untuk tetap ke klasik itu gitu. Artinya pertanyaan guru satu jadi nambah lagi pertanyaan guru selanjutnya dan selanjutnya ngaten. Baik, baik, matur nuwun Mas Eras. Menarik sekali gitu. Nah, saya sejujurnya Mas Eras waktu ngelihat batikannya Mas Eras itu kayak ngelihat batiknya apa
simbah gitu, batiknya leluhur gitu dari dalam lemari gitu. Tetapi merasakan bahwa ada ciri khasnya Mas Eras gitu, yang nggak purely klasik tua apa ya kuno, nggak purely klasik kuno gitu. Apa tipsnya Mas Eras membedakan gayanya Mas Eras dengan apa guru-gurunya Mas Eras? Karena saya tahu memang semenannya Bu Hambarjan, kemudian yang disampaikan apa Mas Eras tadi, Bu Wiknyo segala macam, Pak Waseso juga. Artinya kan beliau-beliau itu guru-gurunya Mas Eras yang menganut pola pakem klasik Jawa, tetapi kemudian dengan warna soganya yang khas, kemudian isen-isenan, sampai latarnya segala macam. Nah, Mas Eras pun juga 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 memper banget gitu. Saya melihat tuh kehalusannya terutama. Tetapi Mas Eras tuh punya dari segi warnanya, kemudian ada coretan sedikit yang khas anak muda gitu ya. Terasa memang ada kontemporernya mungkin seperti itu ya. Tapi Mas Eras masih mencuri atau mengambil gaya klasiknya. Itu gimana Mas Eras membentuk karakter itu? Kalau saya semua harus diisi. Ya, jadi saya tidak ingin meninggalkan sebuah bidang kosong. Betul. Ya, Ciri jadi khasnya Mas Eras. jadi tidak Motifnya ada. Nggih, saya tidak ada bidang kosong. Contohnya yang barusan saya buat itu adalah situasi jangkep dengan latarnya gebel. Nah, mungkin ya guru saya itu akan hanya mengambil latar wedelnya di situasinya, ya. Dan yang disisakan coklat itu adalah kelowongnya, ya. Tapi saya tidak mau, ya. Selagi itu masih bisa saya kurangi mereduksi warna putih, ya. Saya akan sanggit, ya. Jadi istilah sanggit itu saya dapatkan dari mereka yang mungkin di Jogja itu sudah punah kata sanggit itu, ya. Akhirnya saya sanggit agar bagaimana itu tuh mereduksi. Jadi saya balik. Contohnya lainnya itu saya rentesi, saya rining. Jadi saya rining terus yang biasanya secara klasik itu gebelannya berwarna soga, berwarna wedel atau biru tua dan putih cecekannya, saya balik itu menjadi warna soga. Nah, seperti itu. Jadi uh, uh, mereka sangat menginfluencer saya, masuk ke dalam diri saya. Jadi saya selalu bilang di postingan saya bahwa ini sanggitnya ini sanggitnya ini sanggitnya ini sanggitnya Bu Wiknyo, ini sanggitnya Pak Noto Suwarno, ini sanggitnya Waseso Negoro, ini sanggitnya Bu Wono Ijoyo. Nah itu saya karena itu bukan murni dari saya, walaupun ada beberapa tambahan dari saya. Itu untuk meluhurkan mereka-mereka seperti itu. Jadi ciri khas saya kalau ibu tadi bertanya adalah sesek mungkin saya isi tanpa menghilangkan sebuah apa ya namanya lungguh itu saya susah mendeskripsinya lungguh itu Mas. lungguh itu tak masih merayani tapi mernes seperti itu. Okay. Jadi kalau kita lihat batik-batik milik batik-batik kuno keraton kalau ibu kemarin perso di TBY dan sebagainya, mereka kuat di sebuah bentuk, ya. Dan mereka kekurangan batik keraton adalah sebuah variasi isen-isen, ya. Sedangkan guru-guru saya mereka punya sendiri-sendiri. Jadi seperti yang kemarin parang template barong. Kalau Ibu Perso mungkin ada fotonya kalau kapan-kapan diupload. Nah itu hanya disisik, ya. Tapi maestro parang itu adalah Noto Suwarno, ya. Saya bisa mengatakan parang template-nya Pak Noto Suwarno, wah itu sampai sampai bisa diisi macam-macam Bu. Jadi antara tengkorongan, klowong, cecek itu bisa diisi macam-macam dalam satu bentuk parang seperti itu. Nah, tapi beliau tidak mengubah bentuknya. Jadi orang akan tetap bilang, oh itu parang template, ya parang template, tapi isenanya
bervariasi. Nah, seperti itu. Nah, itu yang saya ambil. Seperti Buweknyo. Buweknyo yang saya ambil itu adalah karakter cecekannya. Ya, beliau itu sangat variatif di dalam sebuah kawung. Ya, itu beliau bermain cecekan. Kayak gitu. Jadi cecekannya bisa dibentuk. Nah, itu sudah saya aplikasikan di Nitik. Nah, kalau Buwono Ijo ya, beliau sangat hebat dalam mengkombinasikan tambal. Jadi saat beliau membuat tambal, sampai Buweknya aja memesan, eh, meminjam pembatiknya Wonoijoyo, tapi nanti yang mengolah, jadi mereka punya karakter sendiri-sendiri, dan saya berusaha menghidupkan karakter beliau-beliau sesuai dengan memori saya, ya, dalam batik saya, seperti itu. Kadang saya campur juga, Bu. Yang sering saya campur adalah semennya semennya Pak Wasesonegoro dan karakter parangnya Pak Noto Suwarno, seperti itu. Oke, istimewa. Mas Eras, tadi itu kan apa namanya? Mas Eras katakanlah secara teknis tuh membolak-balik karakter yang dimiliki Bu Hambarjan, Bu Wiknyo, Pak Waseso, dan guru-guru Mas Eras lainnya tuh. Itu karena supaya Mas Eras sekedar beda, ataukah memang Mas Eras merasa bahwa ini loh gue, ini memang karakter saya, memang saya seneng sama ini gitu. Bukan. Jadi ini sebenarnya beban, Bu. Jadi gini, uh, saya itu ketemu beliau di titik terakhir hidupnya. Yeah. Ya, jadi guru saya paling lama itu hanya 2 tahun semenjak saya mengenal beliau sampai beliau kondur. Nah, yang saya takutkan adalah pengetahuan mereka itu berhenti di saya. Oke. Okay. Ya, maka dari itu saya mencoba menghidupkan pengetahuan mereka itu di karya saya. Ya, kalau mau mengenal karya saya yang pribadi itu adalah yang kontemporer, dan saya kontemporer itu hanya memberikan porsi itu 10% dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi kayak kalau kalau bisa Mersani ada alas-alasan, ada sio, ada anggrek, ada apa itu karya saya. Ya, tapi kalau saya mengupload motif klasik, ya itu saya mencoba memberikan sebuah memori dalam dalam sebuah karya yang saya dapatkan dari guru-guru saya agar tidak berhenti di saya. Saya ada satu uh, pembatik muda dari Klaten namanya Cemetik Batik, itu namanya Kori, ya. Ya, waktu saya mencoba memasukkan beberapa masukan, ya, saya masukkan ke Pak Waseso, saya masukkan ke Buwono dan sebagainya. Akhirnya pelan-pelan anak ini mulai mulai mengerti, kayak gitu loh. Oh, ternyata seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Nah, begitu juga dengan karakteristik pewarnaan, ya. Eh, Kalau Ibu amati beberapa pewarnaan saya itu berbeda, tergantung gaya sanggit yang saya tuangkan dalam sebuah motif, kayak kayak situasi semuanya. Ada situasi latar Melatis Tegal dan situasi dengan latar Betengan, ya. Itu langsung pasti udah saya bedakan, kayak gitu loh. Karena saya ingin menghidupkan memori, ya, memori guru-guru saya, karena itu kayak yo dia sih, saya itu ketemu di titik terakhir hidup mereka, dan uh, kayak di BUI gitu loh, Bu, kayak di BUI dengan sebuah pengetahuan tentang tentang batik, dan semenjak 2000 saya dari kontemporer pindah ke klasik itu 2012, ya. Semenjak 2012 sampai 2022 ini, ya, saya itu belum punya yang namanya apa ya, orang ngenger ke saya yang betah kayak gitu, ya. Nah, kebetulan ini ada satu anak muda yang betah saya unek-unek kayak itu, saya ya bisa tak promosikan lah, namanya Cemetik Batik gitu. Dia sering saya marahi, ya. Dia Klaten, saya minta untuk beli. Oh, Klaten itu sangat strategis, mau ke Solo bisa, mau ke Gaya Mangkunegaran Wonogiren bisa, mau ke Jogja bisa, mau ibaratnya sekarang mau ke Pakualaman bisa, kayak gitu. Jadi dari situ saya mencoba masuk. Nah, karakter-karakter itu saya tampilkan dalam sebuah karya, per satu dan lain karya itu pasti akan berbeda, tergantung
pada saat istilahnya kalau guru-guru saya itu bukan kelowongan. Kelowongan itu istilah pesisiran katanya. Kalau di Jogja itu istilahnya cengkorongan. Ya, kalau cengkorongannya udah kelihatan, mau disanggit apapun nanti tahu seperti itu. Oke. Jadi buat teman-teman, Iya. Juga yang menarik ini karena saya membayangkan kontemporernya Mas Eras karena jebolan isi gitu ya. Sama saya nggak kemudian lulus. sama kemudian apa namanya lulus sama 6 guru besarnya ini tadi gitu ya, yang gaya klasik itu gimana Mas caranya mentransformasi? Saya sorry masih bolak-balik masih nanya gitu, mungkin kawan-kawan juga yang kuliah juga penasaran gitu ya, gue juga suka batik gitu, tetapi kemudian dalam tahap seperti Mas Eras yang biasanya kontemporer, karena sejujurnya Mas Eras, walaupun Mas Eras bilang kontemporer, saya lihat itu, saya juga sudah lihat itu anggreknya, buketannya Mas Eras, kemudian alas-alasannya Mas Eras. Yang Mas Eras ngomong kontemporer, buat saya itu masih klasik, masih halus gitu ya. Apalagi kemudian yang sudah mukti, kemudian ada sudah luhurnya, ada tambalnya Mas Eras gitu. Nah, ada juga satu yang menarik. Mas Eras punya pewarnaan pakai teknik sudagaran. Padahal guru-gurunya Mas Eras kan kayak misalnya Bu Hambarjan, kemudian Bu Wiknya, Pak Waseso segala macam kan pastinya lebih cenderung ke keraton gitu ya. Artinya warna-warna pakem, soga segala macam gitu. Nah, waktu berguru itu apakah kemudian guru-guru itu juga nggak satu paket sama pewarnaan, Mas? Membebaskan Mas Eras dalam mewarna, karena setahu saya ya kalau guru klasik itu kan biasanya satu paket ya gitu, atau mungkin memang Mas Eras ciri khasnya ini loh kok pokoknya gue begini nih batiknya gitu. Gimana itu ceritanya, Mas? Pakem batik gaya Yogyakarta itu warna itu adalah boto teles. Jadi batu bata yang basah. Itu warna gaya Yogyakarta ya. Dan saya waktu itu tanya masalah pewarnaan juga. Ya, sama Dorotenayu Hambarjan kayak gitu kan. Kok batiknya agak kuning, ya kan? Terus beliau menunjukkan, iki loh nak, ini loh kalau klasik itu seperti ini, ya. Ini itu yang dimaui pasar, seperti itu. Nah, yang dimaui pasar ini yang menyusui yang klasik. Okay. Ya. Nah, sedangkan guru-guru yang lain itu lebih ke klasik. Mereka jarang dirinding atau direntesi ya, atau pakai sari kuning itu jarang. Nah, mereka juga seperti ini. Klasik itu Jogja itu seperti batu bata yang disiram air. Soganya itu seperti itu. Ya. Ketemunya nanti kamu terserah, gitu loh. Karakter kamu sendiri, kayak gitu. Tapi mereka tidak mau. Sedangkan guru-guru saya itu lebih memfokuskan di sebuah pola. Ya, 2012 itu waktu itu Pak Noto Suwarno itu gerah. Ya, ini saya selalu ngomong sama teman-teman ya. Beliau itu ngendiko seperti ini ya. Kalau kamu waktu itu saya belum bikin klasik loh, 2012 saat beliau meninggal itu guru terakhir saya yang meninggal. Ya, beliau bilang seperti ini. Kalau kamu meneruskan batik klasik, kalau untuk jadi mulyo atau sugih, saya tidak janji. Ya. Tapi kalau kamu meneruskan batik klasik, mukti, saya menjanjikan. Nah, dari 2012 itu, saya mulai membuat batik klasik. Ya, saya masih mocok pembatik. Yang batik klasik, sebenarnya waktu itu saya sudah punya pembatik nitik dan pembatik ngelowong tapi kontemporer ya, 2012. Akhirnya pelan-pelan saya geser. Akhirnya 2012 itu saya menemukan, bukan menemukan ya, memang ditunjukkan ke pembatiknya Kanjeng Pangeran Waseso Negoro, kayak gitu ya. Di mana di satu area pembatik itu beralih ke batik kontemporer. Nah, terus pembatik satu-satunya itu saya pegang untuk bikin batik klasik. Saya masih ingat betul itu batiknya itu adalah
kapal api atau kalau kita sebenarnya namanya itu semen Baito ya, tapi khalayak umum di beberapa buku itu disebut kapal api. Ya, kapal Kayak api. kapal api. Tapi kalau ininya semen Baito kayak gitu. Baito kan kapal kayak gitu. Nah, terus saya tanya, "Yuk, ini udah jadi cengkorongannya, Bu." Ya. "Yuk, iki semennya ameh diapake." Saya bilang kayak gitu, mau diapakan kayak gitu. Terus waktu itu malah beliau balik tanya ke saya, ya, "Ajeng disandangi cantel rambat, macem-macem." Ya. Teknis sukanya. Iya, wah saya bingung kan. Saya bilang, sing kira-kira lungguh ning ora ruwet apa? Saya bilang kayak gitu. Malah beliau menyarankan adalah udan mas. Disanggit udan mas. Nah waktu itu saya bikin, akhirnya beliau membatik udan mas, saya membabar apa segala macam. Terus meledak, dibelilah sama Ibu Ratnawati. Kayak gitu ya. Dibeli sama Ibu Ratnawati dan waktu fotonya aja saya upload waktu itu, Bu. Waktu itu saya belum main Instagram, saya masih main Facebook 2012. Sampai jangan kutip kolektor sepuh itu aja nggak tahu sandangannya itu apa. Terus saya bilang ini dari pembatiknya itu namanya udan mas, ya gitu loh. Nah, si kolektor sepuh ini itu tanya kepada saya, "Wih, gaya ngendi?" Akhirnya saya nggak bisa jawab. Saya tanya ke pembatik. Pembatik itu bercerita bahwa udan mas ini biasanya diadakan di Sido Aceh. Jadi Sido Aceh dilatari udan mas kayak gitu. Jadi setelah menikah agar beliau yang menikah itu mendapatkan rezeki yang luar biasa dipun latari udan mas kayak gitu. Terus saya dedes tanya sama Ane, kalau Sido Aceh latar beda, latar apa segala macam itu hanya biasanya beliau itu biasanya hanya untuk orang apa memakai, tapi nek nggo sangu manten, untuk sangu manten itu adalah apa situasi ben kinase terus yo pikir Brono di udan mas. Terus saya tanya lagi, kapan terakhir gawe udan mas kepada pembatik itu? Tahun 88. Padahal waktu itu Mas Eras tahun 2012. 2012 itu. Terus saya tanya lagi, loh, yuk kok ora tidak bikin udan mas, kenapa? Lah sekarang orang mantu itu beli jadi, bukan pesan. Seperti itu. Jadi ada sebuah transformasi atau transisi kebudayaan, pengertian kebudayaan yang beralih. Jadi pada saat dulu, ya menurut Kanjeng Pangeran Wasesonegoro, saat si orang tua itu mantu itu menyiapkan 7 pasang badik. Ya, ada parang templek itu agar si temannya itu tememplek. Ya, ada tambal dalam kehidupannya kalau ada kekurangan agar tinambal kayak gitu. Nanti Sido itu bisa milih yang diharapkan itu Sido kinase, kamukten, kamulyan atau keluhuran ya. Terus ada pices itu, ada slobok bendalan itu jembar dan ada 2 lagi. Nah itu dari itu kan sudah tidak ada tradisi memesan batik untuk si temanten seperti itu. Nah saya tanya, apa kunjuk dipakai semua dalam sebuah acara, beliau bilang tidak ya, itu go sangu itu loh, itu disangok tapi tradisi itu sudah hilang seperti itu. Bahkan tabu kan kalau manten pakai parang, sebenarnya tidak. Wasesonegoro itu ngendika bahwa orang mau ijab itu harusnya pakainya parang, bukan teruntum. Itu tradisi kan sekarang teruntum ya kan. Jadi ada beberapa tradisi oral yang 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 udah selesai. Jadi susahnya di situ, Bu. Aku ya mumet mau karena kan arus ini ya, saat-saat saya menjabarkan
ijab kok anggo parang, parangan untuk gini. Sekarang sekarang nyon saya orang bilang parang itu adalah simbol Garuda, simbol kuasa apa segala macam. Tapi dari keenam guru itu, 4 diantaranya dalam cara mendeskripsinya berbeda. Mereka itu bilang parang itu barang miring, ya, kangkeli. Jadi kesinambungan. Jadi saya berpendapat, oh berarti parang itu adalah sesuatu yang terus menerus tanpa putus. Konsisten. Jadi ya diharapkan, dan aturan membuat parang kan tidak pakai trisir. Oke. Jadi saya memformulakan beliau ya tergantung situasi motif yang saya hadapi. Ini cocoknya di gaya A, B, C, D, E, F. Oke. Itu yang Ya. mana? Seperti itu. Oke, Mas Eras. Mas Eras, ini semua batikan Mas Eras ini yang nyorek Mas Eras sendiri. Oh tidak. Tapi Tidak. Mas Eras yang punya konsep oke, Sido Mukti gaya saya adalah begini, tambah saya begini, kemudian nanti isen-isennya itu saya maunya seperti ini, itu Mas Eras. Artinya sutradaranya Mas Eras. Kalau motif klasik saya tidak berani mengubah, sedikit pun saya tidak berani mengubah. Ya, saya tidak berani mereduksi corean sedikit pun tidak berani. Sido Mukti ya, Sido Mukti itu ada, sebenarnya Sido Mukti itu ada 3, Bu. Ya, Sido Mukti cilik, gede, sama jangkep. Okay. Ya, itu Sido Mukti. Padahal, mohon maaf, Sido Asih. Sido Asih itu ada cilik, gede, sama jangkep. Ya. Ya, terus itu ada Sangu Asih sama Sri Asih. Oke. Nah, jadi nek saya itu adalah motif yang ada, yang saya dapatkan. Saya bilang, no, ini dicorek seperti itu. Ya, jadi saya selalu mencorek apa adanya. Satu tarian garis, Bu, itu bisa disanggit, ya. Contohnya pesanannya Kanjeng Gusti Pakualam, ya. Itu satu motif, itu bisa saya sanggit 15. Padahal itu maksudnya distilisasi ya, Mas. Maksudnya tuh bukan, tidak ada stilisasi sama sekali. Jadi garis itu dalam satu corean garis, ya, itu bisa diseringit, bisa dirantai, bisa digelung, bisa diukel, bisa diapapun, ya. Satu. Jadi dan isen-isennya pun macam-macam, ya. Waktu itu Yusuratmi, pencorek Kadipaten Pakualaman, Nyi Lurah Renggomurti, beliau itu kan bilang, Mas, Om, iki tulung digawe, tapi disanggit Ngayojo. Terus akhirnya dengan ide saya masukkan itu satu kain, ya, 280 cm itu saya masukkan 15 sanggit. Padahal itu baru latar putih loh, Bu. Padahal di latar putih itu untuk Yogyakarta tok itu ada 24 sanggit. Untuk latar hitam itu ada 32 sanggit yang pakem. Nah, tapi itu kan punah sesuai seiring zaman. Nah, waktu itu saya buatlah. Jadi saya tidak mengubah bentuk apapun. Saya tidak mengubah bentuk apapun. Jadi bentuknya sesuai apa adanya, ya. Tapi saya hanya menerapkan sebuah tradisi dalam sebuah tarian corean itu, ya. Jadi di satu buah corean itu bisa menjadi 24 gaya yang berbeda untuk latar putih dan 32 gaya yang berbeda untuk latar hitam. Oke, istimewa. Berarti sanggit itu membuat variasi ya, istilahnya kalau untuk memudahkan kawan-kawan yang mungkin bahasa Jawa atau apa istilahnya tuh membuat diferensiasi lah kalau misalnya gitu ya. Bikin pembeda tetapi punya basicnya itu tetap sama gitu. Artinya itu Mas Eras tidak mengubah patron, tidak mengubah pattern yang dasar, tetapi kemudian variasi ini yang membedakan. Oh, kalau misalnya ada pemesan A, pemesan B, pemesan C, sama-sama Sido Mukti atau sama-sama Sido Asih atau sama-sama Tambal, sama-sama yang bikin Mas Eras, tetapi antara pemesan 1 dan 2 dan lainnya tuh merasa tidak sama batiknya gitu kan ya Mas ya, maksudnya oke. Pak istimewa. Jadi teman-teman, saya kasih 2 rahasia lagi dari Mas Eras. Yang pertama tadi Mas Eras itu canggih mengkombinasi ilmu dari gurunya, apalagi gurunya ada 6 dan guru-guru 6 ini
memang menurut saya ini memang apa ya istilahnya itu jagonya dalam hal pakem dan patron klasik gitu. Makanya itu tercermin di batik Mas Eras. Kemudian yang kedua, Mas Eras itu jago membuat sanggit atau membuat variasi atau membuat diferensiasi. Teorinya membuat sanggit itu bagaimana, Mas? Maksud saya gini, apakah kawan-kawan pembatik atau mahasiswa katakanlah kria itu ketika mereka supaya jago membuat sanggit seperti Mas Eras itu tipsnya apa gitu? Apa sering latihan atau sering lihat atau banyak-banyakin guru? Ini, Kayak Mas Eras. ya, untuk tips adik-adik ya mahasiswa itu adalah kan di Instagram itu banyak bakul lawasan, ya kan? Save apa? Jadi kadang-kadang ya satu motif ya di bakul A, B, C, D ya itu sama-sama mamane semen rejo, tapi polanya berbeda dalam isen-isen mulai dari cara pecantingan bahkan sandangan atau latar orang sekarang bilang itu berbeda. Nah dari situ kita bisa lihat. Nah bedanya saya itu lebih beruntung karena guru-guru saya itu pemeran langsung, tapi karena adik-adik ini yang paling source paling gampang itu adalah follow semua bakul lawasan ya dan rajinlah mengkomparasi. Jadi sebuah satu motif umpamanya yang tadi kita bicara sido-sidoan ya khususnya kayak Yogyakarta, nanti batiknya Bu Marianur udah berbeda, nanti batiknya Pak Bilal udah berbeda, batiknya The Cingsing beda, tapi sama-sama metu situasi seperti itu. Jadi komparasinya itu dengan foto karena adik-adik tidak bisa pegang karyanya ya. Terus nomor 2 harus baca gaya tarian pencantingan itu berbeda ya antara Pak Bilal seperti apa, antara ini contohnya ukelnya Pak Bilal, ukel solonya Pak Bilal itu pasti agal ya. Dia tidak agal itu renggang-renggang ya, tapi kalau ke The Cingsing sangat rapat, sama-sama ukel, ya, tapi tarikannya sudah berbeda. Nah itu bisa adik-adik teman-teman mahasiswa itu melakukan apa ya penelitian atau observasi itu paling gampang itu dari foto, itu paling gampang. Nah nanti setelah itu barulah ya carilah ciri sendiri ya, contohnya ukel ya, masih adik-adik bisa membayangkan ukel Solo atau ukel Sodok kalau di Jogja ya, itu mau bikin apapun sebenarnya bisa ya. Nah tipsnya itu cukup itu karena gini, kalau mau mengkoleksi batiknya lah mahal ya kan, koleksilah fotonya, koleksi foto dan komparasi foto, jejerkan foto itu kayak gitu. Setelah itu dijejerkan baru lebih cocok di mana, oh tidak cocok kedua-duanya, baru cari gaya sendiri seperti itu. Oke. Tips yang ketiga teman-teman, jangan males-males punya literasi foto batik lawasan. Nih dari Mas Eras ketiga. Betul ya Mas Eras. Jadi Mas Eras, menurut Mas Eras, kuncinya di batik klasik kalau menurut Mas Eras itu lebih ke nyoreknya atau lebih ke pembatiknya nanti Mas? Atau Mas Eras mempunyai katakanlah dua faktor itu yang kuat antara pencoret, tukang coret dan tukang cantiknya Mas Eras itu ampuh gitu, atau bagaimana? Karena saya masih belum bisa membayangkan bagaimana Mas Eras mentransformasi batikan Mas Eras yang sangat penuh itu ya. Saya jarang melihat batikannya Mas Eras itu dengan latar yang polos gitu ya. Nah, itu kuncinya di nyoreknya atau di tukang cantiknya, Mas? Nah, kebetulan semua pembatik saya itu adalah sisa dari para guru saya. Wah, mantap dong ya. Wah, ini yang susah ini berarti ya. Nah, itu sisa dari guru saya. Dari saya berkarya
itu saya hanya baru bisa menelurkan satu pembatik baru. Ya, Oke. jadi dan pembatik baru itu selalu didampingi oleh pembatik senior. Ya, Oke. jadi kalau berbicara klasik, semua itu ibaratnya diborgol. Ya, mulai dari coreannya tidak bisa dideformasi atau didegradasi itu tidak bisa, karena setiap orang yang melihat itu harus recognize bahwa harus harus paham, oh itu situasi, oh itu bukti, oh itu apa. Jadi itu bebannya di situ. Ya. Terus setelah itu, setelah paham, oh itu sudah, oh kayak Jogja, kayak gitu loh. Langsung gitu loh. Nah, nanti untuk isen-isen sandangan itu tergantung insannya masing-masing ingin memasukkan unsur apa. Tapi dalam batik klasik itu yang penting adalah pertama itu adalah coreannya itu tidak boleh tereduksi atau terdeformasi. Ya, jadi itu pertama. Kedua, cantingan tuh paling sederhana itu bisa. Ya, asalkan setiap yang melihat itu langsung bilang, oh itu sido asik. Tapi kalau itu sudah bilang itu motif apa ya? Padahal itu sebenarnya si pembuat itu mau bikin situasi, tapi kalau udah bilang oh itu motif apa ya, itu udah gagal. Oke. Seperti itu. Nah, kalau orangnya tidak paham, yang mau melihat itu motif apa tidak tahu, ya tinggal dijejerkan, gitu loh. Ini sing kayak yang kalau di Jogja itu semen paling komplit itu namanya semen Kidang yang digunakan untuk manten. Ya, sedangkan semen Kidang itu nama aslinya malah tenggelam. Sekarang menjadi semen Sawat Rojo Gurdo apa kayak gitu. Padahal sangat sederhana. Namanya itu semen Kidang itu. Contohnya seperti itu. Ya, pada saat menampilkan semen Kidang, orang akan berbilang, "Oh, ini semen Sawat Rojo Gurdo," namanya seperti itu. Padahal tidak. Ke pembatik di desa itu menyebutnya semen Kidang seperti itu. Nah, itu sudah tereduksi knowledge umum pengetahuan zaman dulu sama sekarang udah berbeda. Nah makanya tuh tugas teman-teman yang masih muda apa segala macam, ayo kenalkan kayak gitu dan jangan malu pakai batik klasik. Jangan ini apa saya kok rasa seneng ya dibilang batik klasik itu kesannya kuno. Batik Ya halus. tidak, saya lebih seneng bilang batik Yogyakarta, batik Surakarta. Ya karena kata Per Yogyakarta. patternnya itu ya. Iya, karena itu sudah Motifnya. karakteristik Yogyakarta itu putih memplak, sogone boto teles, terus motifnya nyekongkong kaku, seperti itu. Jadi kalau bilang batik klasik itu ketoknya juk kayak simbah-simbah, gitu loh. Jadi Oke. dari narasi kita sebagai sebagai penggiat batik, menurut saya harus mulai diubah kayak gitu loh. Bilang ini batik Yogyakarta, motifnya situasi situ luhur semen kidang bondet wedi kengser jongkeli itu kalau semen ya, terus ada tambal, terus ada jobinan, ada kotak, ada ceplok dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi bilanglah batik Yogyakarta, bukan batik klasik kayak gitu. Nanti walaupun di Yogyakarta kan ditemukan batik kontemporer, tapi kan udah terkotakkan itu batik kontemporer, gitu loh. Karena karakteristiknya Yogyakarta itu seperti ini, putih memplak, beledak, nek latar ireng itu bukan hitam tapi warnanya biru. Nah ini adik-adik kalau bikin motif latar ireng itu sebenarnya bukan hitam ya, tapi biru tua. Jadi wedel yang ditutup itu. Jadi bukan diloske, tapi wedel yang ditutup itu. Jadi yang disebut wulung latar ireng itu. Bukan bukan hitam 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 tam gitu. Gitu. Oke. Jadi itu menurut saya. Oke, iya, setuju. Berarti eh, harusnya kita sudah otomatis paham ketika kita menyebut batik Yogyakarta itu adalah batik yang punya pakem atau punya pattern dari keraton. Otomatis mainnya sebenarnya yang tanpa ngomong klasik ya harusnya kita sudah paham kalau bakalan klasik gitu ya. Apakah Ya, kemudian
nanti pembatik-pembatik di Jogja juga akan membatik tetapi batikannya itu nggak gaya keraton, ya itu nanti disebut batik Yogyakarta yang kontemporer gitu ya, maksudnya Mas Betul, Eras ya. betul. Oke, Ya, oke, oke, oke. ya. Ya, Jadi baik. batik keraton pun yang sebenarnya batik keraton yang dinilai keraton itu sebenarnya sedikit menurut diskusi saya dengan guru-guru saya ya. Jadi seperti ini Bu, ya apapun yang ditemukan di Surakarta dan Yogyakarta itu sudah dari Mataram, walaupun Ya, bentuknya berbeda, ya. Tapi yang tidak ditemukan di Surakarta dan tidak ditemukan di Yogyakarta, tapi ditemukan di Surakarta, yang tidak ditemukan di Surakarta, ditemukan di itu namanya batik Klangenan, yaitu batik Klangenan karena kehendak entah itu pangeran, entah itu sang raja, entah itu permaisuri yang ingin mengekspresikan. Nah, sedangkan kayak Sidoasi, Sidomukti, Sidoluhur, Sidomulyo, Parang Rusak, Gondosuli, Tambal, Slobok, Kawung, Kawung Pijes, Kawung Indel dan sebagainya. Itu di dua Mataram Surakarta ditemukan, itu namanya batik Mataram. Jadi lebih tua. Tapi kalau di luar itu di Surakarta ditemukan, di Yogyakarta tidak ditemukan, ya sudah itu berarti namanya Klangenan karena itu terlahir atas kehendak seperti itu. custom lah ya, Iya, custom. atas kehendak. Mungkin Iya, karena ya kesayangan lah, Klangenan itu kan kesenangan gitu ya, ke apa sih, iya. kesayangan apa biasanya. Oke, Mas Eras, sorry Mas, kita tuh masih asik kalau misalnya Mas Eras nggak keberatan, karena saya kan ini otomatis dia akan mati karena memang udah 1 jam. Boleh saya invite lagi, boleh ya? Boleh, boleh, Oke, boleh. nggak apa-apa ya Iya, Mas. Soalnya saya iya. masih ada, mungkin teman-teman masih nitip ini ketika mungkin nanti apakah itu tantangannya, kemudian apa macam-macam pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi ini saya tutup dulu, nanti saya invite lagi ya Mas Eras ya. Iya, Atau iya. nuwun Mas, sebentar ya Iya. teman-teman, soalnya ini udah 1 jam.